Masih menelusuri Benteng Spelwich, bekas bangunan kolonialisme Belanda di Banten ini menyisakan berbagai rekaman peristiwa tragis. Selama puluhan tahun, keserakahan Belanda harus dibayar dengan banyaknya korban jiwa dari rakyat pribumi. Sejarah mencatat Sultan Banten kala itu Abu Nasr Abdul Qohar setuju memindahkan sebagian reruntuhan bangunan kesultanan. Belanda meminta izin membangun benteng baru di tanah seluas 2 hektar. Selama 4 tahun antara tahun 1681 sampai 1684, Benteng Spelwich rancangan seorang Belanda Muslim bernama Hendrik Lucassen Kardel selesai didirikan. Nama Spelwich sendiri diambil untuk menghormati gubernur Hindia Belanda bernama Cornelis Jansen Spelman yang memerintah antara tahun 1681 sampai 1684. Benteng ini pun bermultifungsi. Selain bastion yang digunakan untuk mengintai kedatangan serangan musuh, ruang-ruang yang berada di benteng ini pun memiliki cerita masing-masing. Ada ruangan administrasi. Ruangan ini khusus digunakan untuk menyimpan arsip kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan Banten. Selain itu terdapat sebuah bunker isolasi. Konon tempat inilah penjara bagi pribumi yang menentang kebijakan kepentingan kolonial Belanda. Pada episode sebelumnya, tim Mr. Tukul berhasil memecahkan salah satu misteri tentang penampakan sosok perempuan bernama Ranti. Sosoknya sering terlihat menangis kala purnama menjelang. Sosok itu ternyata residu energi dari wanita yang menagih janji kepada Belanda. Pihak Belanda berjanji akan membawa kembali suaminya tepat purnama tiba. Kala itu sang suami merupakan salah satu pribumi yang dipekerjakan oleh Belanda. Namun naas, perempuan ini justru dibunuh Belanda dengan sadis. Satu lagi spot misteri di areal benteng adalah komplek makam kuno. Kawasan yang dikenal dengan nama Kerkhof ini adalah taman prasasti yang masih terlihat keasliannya. Disinilah sering terlihat sosok noni Belanda sedang mengusap rambut panjangnya. Kadangkala sosok itu terlihat mondar-mandir di areal makam. Bak diselimuti dendam, sisa energinya masih terlihat penasaran sampai kini. Tak ada yang tahu siapa gerangan sosok wanita berpakaian Belanda ini. Dari informasi, makam ini merupakan pekuburan pejabat-pejabat besar Belanda. Terdapat makam besar berhias lambang kebesaran dari kesatuan militer. Makam seorang komandan perang Belanda bernama Hugo Peter Von berangka tahun 1717 hingga 1763. Banyak tangisan sekali di sini, orang-orang yang ditembak dari Belanda yang... Ini memang banyak terdengar tembakan-tembakan dari atas sini, lebut ke belakang. Dan memang warga-warga di sini, ya warga pribumi di sini, yang tertembak tuh ada yang menjerit dan kerasa kesakitan. Ini semakin kencang tembakan dari para Belanda ini, Ahmad. Gimana Bang? Lebih jelasnya yang dirasakan pada saat itu kejadiannya kira-kira yang Mbak lihat itu seperti apa kejadiannya pada saat mereka datang dari mana, terus misalkan pada saat kejadian ada yang dibunuh seperti apa? Masih gemetar ya Ahmad ya ini. Aku melihat dari masa lampau. Aku melihatnya itu nggak tega banget ya dari bangsa kita sendiri ya. Habis-habisan ditembakin massal sama dari kaum Belanda ya. Kebanyakan itu laki-laki, tapi ada beberapa perempuan dan anak kecil yang nggak berdosa sama Belanda itu ditembakin semuanya. Iya, karena kebanyakan yang saya lihat sih kebetulan mereka ini merasa masuk ke dalam ke sini untuk melakukan pertahanan, cuman memang ketahu. Asal lewat pojok-pojok sini sih, semuanya tuh menyisir pinggirnya gitu, pinggir.
Cuman kan saya penasaran ke sebelah sana sih. Oh, di sebelah sana iya. ada. Kalau Oh, nggak ini salah di makam seberang ya? sana yang kira sih kayak ada sosok kayak beberapa makam tua yang Makam ada di sana. tua ya, itu di sana itu lebih banyak misterinya nih ya, Mat. Biar ya. lebih ini kita coba ke sana aja. Boleh, kita coba ke sana aja ya, Mat ya. Ini kayak banyak ada potongan-potongan tubuh di sini nih. Ada tulang-tulang. Ada kepala di sini. Ini ada kepala tengkoraknya di sini. Banyak banget ya, Mat ya ini. Kayak begini. Karena yang dari sini tuh ada kayak bangun sih. Siap-siapin. Ada cewek juga di situ. Mat, Wanita juga sih di situ yang ini. Iya, Yang di dunia. iya. Di sana ada sosok perempuan ya, Mat ya. Iya. Ini wujudnya ini seperti apa nih, Mat? Oh, itu bagian Belanda. Dia orang Indonesia, salah ini satu noni Belanda ya? istri dari salah satu kolonel. Hmm? Dia meninggal juga sih waktu pada saat kejadian di sini. Mereka dia terus lagi melihat main kita ayo nih. gitu, main rambut itu seperti itu coba deketin semua. Ini lagi duduk di sini nih. Di sini ya, Mat ya. Ya. Lagi duduk di sebelah sini, duduk seperti ini nih. Ini rambutnya jadi kayak colek-colek. Mukanya putih. Terus seperti gitu. Ngeliatin di sini, ngeliatin terus dia. Oh, Lalu mau cobain praktis sama sosok makhluknya. boleh ya kita coba ya, Mat ya. Ya. Anneke merasa perlu berinteraksi dengan sosok noni Belanda yang duduk tepat di depannya. Pemirsa, tabir misteri apa lagi yang akan terungkap di komplek benteng ini? Ini kondisinya Mbak Ana ini coba masuk ke dimensinya beliau untuk si ininya tadi coba masuk, cuman masuknya energinya ke dalam sini dan memang pada saat kejadian si sosok wanita ini memang suka diam dan duduk di sini. Selamat malam. Ini dengan siapa kalau boleh tahu? Orang ibu. Tidak suka orang pribumi. Apa alasannya? Dia nggak suka ini sih. Tadi pada saat coba masukkan energi, kira-kira apa yang dirasain? Sepertinya mereka dari noni ini kurang suka, mohon maafnya, kehadiran kita ya, karena kayaknya dari bangsa pribumi seperti masih dendam sampai sekarang ini ya, Mas. Udah bertahun-tahun ya, Mat ya, tapi kayak dia masih dendam sekali sama orang pribumi di sini. Karena memang mungkin masih dia nggak terima, nggak nyangka kalau misalnya dia juga akhirnya terbunuh. Iya. Soalnya dia itu salah satu istri dari kolonel Han. Jan Pandor gitu sih, jadi sosok yang memang cukup berpengaruh di sini. Jadi kayak dia masih belum terima dari suaminya ya, keluarganya. Kalau sih tadi nggak sebut komunikasi lewat batin juga. Beliau ini kalau dari namanya sih sendiri, dia memang agak malu tanya nama. Saya tadi dapat namanya Katrina. Katrina belakangnya ada Pandor juga sih. Katrina Maria Pandor.
tadi dia nggak mau sebutin apa-apa, cuman melihat dari sosok tadi aku lihat Ahmad aja dari orang bangsa kita sendiri itu dia udah nggak suka, dia sangat dendam sekali sama bangsa kita. Saya coba komunikasi ya. Kalau meninggalnya sendiri sih saya berarti pada saat dengan menghabiskan suaminya kan itu adalah di sebuah ruangan yang dari satu batak itu, terus ada kayak ruangan kayak meja kerja atau apa, saya ada meja di situ dan rakit dulu udah siap-siap dari kayak di pintu itu tuh udah dari timur ini, pada saat didobrak itu langsung diserang tiba-tiba gitu. Itu karena tusuk di sini. Di sini ya? Ya. Makanya tadi dia tuh kayak nggak bisa berdiri, dia tuh kayak lemes, yang kan ke arah sini terus kan. merangkak terus dia itu. Karena pada saat ini kan takut dia ngerasa. Dan sosok perempuan ini suka sekali dia itu dengan mainin rambutnya ya di sini ya. Memang dulunya cantik dia, sosok yang memang. Jadi tetap kayak masih nggak suka kedatangan kita sih maksudnya. Dan di belakang situ ada juga yang agak kurang suka sih, kayak mungkin ada yang datang di situ, sosok apa ya? Sosok berbelanda juga sih di situ. Agak kurang suka. Ini ya, Kolonel Van Der ini datang. Kolonel ini suami dari Catherine. Dia coba kayak pengen komunikasi sama saya sih di situ. Oh ya, coba Ini kita saya coba datengin ya Ahmad ya. Sosoknya ada di sini. Dia sedang ada sedikit kumis di sininya. Dia melihat, makanya dia agak kurang suka karena tadi kenapa maksudnya istrinya itu diajak komunikasi. Saya coba komunikasi ya. Sosok Belanda bernama John ini seperti tak suka dengan interaksi yang dilakukan tim terhadap Catherine istrinya. Sepertinya amarahnya tak terbendung lagi. Selamat malam. Dengan Mr. siapa? Jan van Dort. Jan van Dort ini suami dari Maria. Suami dari Maria. Mr. John. Mr. John kenapa? Ya. Sepertinya Mr. John memang kurang suka ya dengan kedatangan dari Ini sosok Ahmad belum gua. Enggak, ini sosok kantor itu dia nggak suka sama kedatangan. Tadi mau mukul-mukul kita sendiri, kayak dia masih agak dendam sama keluarga pribumi kan. Lihat banyak orang itu tadi mau mukulin semuanya, tadi mau mukul juga, mau mukul ini. Cuman tadi sama saya ditahan, jadi nggak sampai. Makanya tadi tangannya keras banget untuk, jadi dia seperti bawa apa ya? Saya nggak lihat barangnya apa, jadi mau dilemparkan. Cuma pada saat kejadian terbunuh itu sendiri sih kan keroyokan, pada saat keluarga tuanya pada masuk ke sebuah ruangan tersebut, langsung masuk, langsung dipegangin gitu. Jadi tangannya itu dia diikat ya? Nggak, jadi mungkin ada satu pribumi yang tangannya sebelah sini dan satu sebelah kanan.
Dan warga pribumi siap-siap untuk langsung dibawa dulu. Pada saat istrinya meninggal dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa melihat pergi. Makanya dari tadi jaraknya juga cukup jauh dengan sosok istri, dia nggak bisa sini ya. Coba nggak bisa mendekat lebih. Coba kita ke sebelah sana juga mungkin ada informasi lain yang kita dapat di sebelah sana. Kita coba lagi ke sana ya. Ini apa nih Mas? Nah, ini yang saya rasakan sih di sini ini makam salah satu panglima kolonel Belanda juga yang cukup disegani di sini. Oh, ini makam panglimanya ya? Panglima yang paling disegani di sini sih pada saat zaman di situ. Ini salah satu panglima yang memang ditugaskan untuk seperti apa ya? Dia dengan cara halus gitu, misalnya mengajak seperti ada perjanjian dengan warga pribumi kayak kesultanan gitu ya. Kesultanan Banten mungkin, jadi dia secara halus, jadi pada saat misalkan ketemu nih warga Indonesia ketika dia mau berlaku jahat, tapi dia itu mengiming-imingi hal-hal yang positif gitu, mengajak. Misalkan contoh ketika dia minta sesuatu, misalnya dia mau menjarah rempah-rempah dan lain-lain, dia mengiming-imingi bahwa kamu nanti akan diberikan ini, diberikan ini. Padahal pada saat itu sudah diberikan semuanya hilang. Jadi secara halus gitu kan. Oh, secara halus. Jadi untuk dia itu yang mulai pendekatan sama warga pribumi untuk mengambil kekayaan-kekayaan yang ada di kita ya, di orang-orang pribumi itu ya. Terutama ke ininya, maksudnya dia lebih ke bawahan-bawahannya tuh menyuruh bunuh. Jadi seolah seperti itu, dan memang cukup gencar juga sih sosok ini. Meninggalnya dari kolonel ini kenapa Mat? Nah, kayak apa ya? Kayak ini. Apa sih? Bambu runcing atau Kemudian saya lihat sih pokoknya langsung kena di sini di belakang ini nih. Saya ngeliat sih di belakang sini ada sosok cewek nangis tuh. Dia mendekat ke sini. Itu mau dekat sini nih. Kalau boleh tahu, Anda ini siapa? Kalian warga pribumi. Saya ngeliat sih di belakang sini ada sosok cewek nangis tuh. Itu mau dekat sini nih. Pemirsa, sekali lagi Anneke dirasuki sesosok wanita tepat di sisi makam Panglima Hugo Peter Faur. Adakah hubungan antara sosok wanita ini dengan sosok Panglima perang itu? Selamat malam, ya kami akan pergi, tapi kami ingin tahu dulu informasi di sini, boleh? Kalau boleh tahu, Anda ini siapa? Kalian warga pribumi. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Ini istri kolonel Peter ini. Ya. Pergi. Ya, kami akan pergi. Kami hanya ingin tahu informasi yang ada di sini. Udah, cukup kamu pulang ya. Makasih informasinya. Kira-kira tadi apa yang dirasain pada saat ini tadi? Aku tadi langsung aja kayak dia langsung masuk ya, dia kayak mau memberikan langsung interaksi kepada kita ya, mengasih tahu kalau kayaknya dia tuh nggak suka banget dengan kedatangan kita ya, karena yang saya rasakan tadi sejak suaminya dibantai, kemudian dari pihak keluarga dianya sendiri itu dia dibantai juga sama pribumi, ya kan, makanya dia nggak suka banget kedatangan ini. Di sini dia masih marah ya. Oke, tadi coba ditahan kan untuk nggak masuk, ternyata memang harus gitu yang masuk. Dia cukup marah sekali ya dia. Makanya tadi dia nggak izin, dia langsung masuk aja ya. Aku sempat masih panas ini ya Mat ya. Badan aku masih panas ini.
Ya Mat, ini kalau dilihat ya Mat ya, tadi kan udah ada kolonel sama istri dari kolonel tersebut ya. Ini profil dari kolonel ini seperti apa nih sejarahnya nih? Untuk Hugo Peter Berg ini yang saya lihat memang cukup dihormati ya dari warga pribumi juga sebenarnya agak takut sama sosok ini. Oke. Terus kalau untuk bawaan-bawaan tentara-tentara itu semua takut dan tunduk padanya karena memang dia memerintah dengan tangan besi dan cukup kejam. Tapi ketika memang berhubungan langsung dengan warga pribumi, dia jadi pintar untuk apa ya, kayak bersilam lidah untuk secara halus dia memberikan kebaikan, tapi ternyata kayak langsung jadi di belakangnya itu kejamnya. Ternyata kala itu Belanda memasuki tanah Banten dengan kepala dua. Berpura-pura baik di depan namun berlaku kejam dengan memecah persatuan wilayah kesultanan ini. Satu lagi ruangan misterius di komplek benteng Spelwich adalah sebuah bunker yang dihubungkan oleh lorong sangat panjang. Konon disinilah diyakini sebagai biang keangkeran benteng megah ini. Ratusan tahun kosong, bangunan ini layaknya menjadi sarang berbagai rupa makhluk gaib. Tengok saja dinding-dindingnya bak menyembunyikan peristiwa keji Belanda masa itu. Udara pengap disertai bau anyir, menyeratkan kejadian tragis yang pernah dilakukan Belanda. Memang disinilah penjara bagi pribumi yang membangkang. Tempat rakyat disekap, disiksa, dipaksa melayani kepentingan penjajah. Nah, pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mr. I dan Mbak Ria Winata. Dan sekarang saya berada di depan pintu sel benteng Spelwich. Nah, seperti apa aura yang terlihat oleh Mr. E sebelum kita masuk, tapi hangat, panas. Iya, panas yang duduk, ada yang duduk. Panas. Begitu saya mau ngomong gitu langsung. Ini Mas, nih di sini nih ada yang duduk. Nah, Ini kalau auranya Mas Tukul dari dalam, ini kebanyakan aura negatif semua Mas Tukul. Dari sini Mas Tukul. Ada tangisan-tangisan, ada jeritan dari dalam. Terus ini baru pintu masuk, ini ada seorang tua duduk di situ Mas Tukul. iya. Kalau Mbak Ria sendiri? Jadi pas waktu nengok ada tapi ada kayak sosok pribumi sih, bukan Iya. Belanda. Ini. Di sini. Dan di situ tuh yang di pojokan dalam lagi nengok sosoknya si pribumi. Dia lagi pakai celana segini nih, udah agak robek, nggak pakai atasannya, nggak pakai apa-apa. Cuma sininya kayaknya banyak darah, gitu, banyak darah. Mungkin dia protes sama Belandanya karena mungkin kerja udah lama atau bagaimana, kepengen tangan buat pastinya pemirsa penasaran dengan siapa yang melihat oleh Mr. I dan ya. Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Ini posisinya gini Mas Tukul. Dari belakang, dia dicambuk, ya. Mana Mr. I? Ini ada kakek-kakek keluar dari sana Mas Tukul. Ada kakek-kakek keluar dari sana kata Mr. I. Mbak Ria juga merasakan. Merinding, Mbak Ria merinding. Ya, Mbak lihat. ini itu suara tangisan Mas Tukul. Ya, Suara jeritan. suara tangisan, suara cerita. Ini kamera. Ada yang batuk. Gitu, dengar nggak tadi? Masuk lagi masuk. Iya, Mr. I lagi komunikasi. Ini nggak sosok orang Mas Tukul. Ini satu
Yang gini Mas Teguh. Yang nangis. Ini posisinya gini Mas Teguh. Jadi dari belakang, dia dicambuk. Ya. Posisinya dicambuk sama Belanda. Terus mesti Mbak Maria, apa yang dirasakan Mbak Maria? Kasihan soalnya badannya udah kurus gitu, Iya. tulang-tulang aja Sini ini, karena di sini nggak ini. makan. Di sini ini. Di sini ini. Ini yang kita tadi di atas itu ya? Iya Mas Teguh. Ini posisi di atas tadi Mas Teguh. Dan apa sih di sini juga nih tahanan tuh kayak yang gini loh, apa sih ditali 1 sampai berlima Iya. kayak berendeng gitu. Jadi ditali. Depan belakang penjaga. Oh kayak gini tempatnya. Iya Mas Teguh. Ini yang saya bilang dari atas Mas Teguh. Oh. Ini tempat terjaga dulu Mas Teguh. Dan apa ya di situ Mas Teguh? Kenapa Mbak Ria? Mbak Ria nangis. Jadi apa yang dilihat Mbak Ria? Gerakan saja. Kasihan gitu. Jadi Kasiannya. di situ sebenarnya ya Mas ada banyak yang meninggal di dalam Oh banyak meninggal di dalam. dan disiksa dulu di sini nih di sini Iya, biasanya disiksa disiksa di sini saya dibenturin di sini disiksa di sini baru kan tadi pas kita lihat dari atas Iya. yang misteri Iya, jadi iya. ada yang kayak diseret Seret. di sini. Jadi ini ruang integrasi gitu Mas Teguh. Kenapa misteri? Ini selain kita lihat dari CCTV zaman dulu Mas Teguh, di sini ada sosok yang tinggi besar, matanya merah Mas Teguh. Wah, ada ini besar mata merah. Masuk misteri, pelan-pelan misteri, permisi dulu misteri. Saya kira ini transfer dulu. Wah, ini ya. Pengap ya? Iya Mas Teguh. Aduh, Selain pengap di sini juga bau darah orang-orang yang disiksa dulu Mas Teguh. Sini ya? Iya. jadi mereka kayak dempet-dempetan di sini. Iya. Oh, aduh, banyak. Lumayan banyak di sini isinya. Soalnya dempet-dempetan gitu, bukan cuman apa ada kayak nggak ada space. Kadang tidur sambil berdiri yang di Karena nggak ada ruang, nggak ada. Saking banyaknya. Karena nggak ada space sama sekali. Pak udaranya cuma sini sama ini aja ya? Dan di sini kan nggak kayak penjara yang apa namanya dikasih makanan gitu satu-satu, enggak. Jadi makanan tuh seadanya nih. Kayak misalkan di bahan makanan, udah jadi kayak berebut. Ya kalau nggak dapat makanan ya nggak makan. Iya. Tuh, dan ada yang kayak apa sih? Ada sebenarnya saya lihat salah satunya dia kayak udah mentalnya udah terganggu, jadi dia aku bentur-benturin kepala ke tembok, jadi udah nggak kuat gitu loh. Aduh, Jadi di sini Mas Teguh ya, dulu bercampur dengan darah, kotoran manusia, semuanya ada di sini Mas Teguh. Ya karena tidak ada tempat untuk pembuangan. Iya. Itu kotorannya nggak ada kan di mana? Jadi bercampur jadi satu, tidurnya aja yang berdiri, terus juga merasakan sakit yang memang benar-benar sakit Mas Teguh. Iya, pastinya karena kan Iya. orang kalau ditaruh di sini kan berarti dia sudah nggak bisa kemana-mana. Kalau mau kencing ya pasti di sini, buang air di sini. Ya. Jadi bercampur gitu. iya. Semuanya laki-laki yang ada di sini. Perempuan ada di sini cuma dibunuhnya di luar. Tembak di luar. Tapi kayak Iya. dilempar ke sini dulu gitu. Jadi disiksa setelah ini lemak dibawa keluar baru ditembak mati di luar Mas Teguh. Ini sosok perempuannya nggak berani masuk Mas Teguh. Karena di sini sosok laki-laki semua. Iya, iya. Jadi dia trauma dengan kejadian yang ada di sini. Nah, bisa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata, di seluruh alam semesta yang ada ini. Pasti pemirsa penasaran seperti apa dulunya benteng Speerwitz ada di Banten ini dulunya. Kita lihat. Ya, itu terus. Mr. Tukul.
Mas. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sepertinya Mbak Ria Winata ada sesuatu yang mau diajak komunikasi di belakang saya. Ada energi yang ingin cepat. Ada sosok wanita sih Mas. Apa yang dilakukan? Ada sosok wanita, cuman kalau saya lihat di masa lalunya dia dibunuh deh, tapi dibunuh jelas. Ada sosok wanita yang mau saya komunikasi dan Cuman dia suka mondar-mandir di sini, tapi dia kayak mau tapi nggak masuk. Tapi jadi waktu meninggalnya di sana, tapi mondar-mandirnya di sini. Kenapa ini di sini? sepertinya tuh dia masuk mau bebasin salah satu tahanan. Oh, masuk mau bebasin salah satu tahanan. Masuk bebasin salah satu tahanan dan jadi kalau misalkan masuk ke sini itu kan biasanya kayak ada yang nganter apa kayak lada. Langsung lada rica. Ya, jadi dia kayak menyamar gitu sih Mas. Jadi kayak dia mau cari tahu gitu karena kayak di dalam ini ada suaminya, ada saudaranya dan tapi ketahuan. Sama Belanda ketahuan gitu loh. Tapi dia sebelum dibunuh dia disiksa dulu karena kan diinterogasi dulu terus akhirnya dia tanya gitu loh. Dicarinya siapa, dia nggak mau ngomong kan, takut kalau saudara dan suaminya di sini disiksa juga gitu. Dan sampai dia meninggal dia dilemparin masuk ke dalam. Jadi saat sudah meninggal dia baru dimasukin ke situ. Aduh. Mbak Ria menceritakannya. Nah, sekarang kita akan membahas lukisan yang sangat luar biasa, yang alirannya aliran abstrak, misteri. Gimana misteri ini kok sampai kayak gini misteri? Ini yang tadi sosok perempuan yang ada di sini Mas Ipul. Oh ini. Dia tetap mau masuk ke Mbak Ria tujuannya untuk menyampaikan pesan-pesan Mas Ipul. Oh, ya kan pesan-pesan. Iya. Mungkin bisa ditanya-tanya pesannya apa aja. Assalamualaikum. Ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Siapa? Nina. Nina. Kenapa kamu? Kamu kenapa ada di sini? Hah? Kenapa? Kenapa? Oh. Mau membebaskan suaminya. Kenapa suaminya ditahan di sini? Hah? Jadi dia mau membebaskan suaminya, masuk ke suaminya itu nggak bersalah, ditahan Belanda di sini. Cuma dia bebaskan di sini, akhirnya ditangkap itu sama Belanda. Mbak Ria, tadi kenapa Mbak Ria tadi kita mau membahas tentang lukisan, tapi Mbak Ria tiba-tiba ada energi yang masuk ke Mbak Ria. Iya, tadi kan emang kan sebenarnya tadi emang dari tadi mau masuk Iya, juga. Cuman saya pikir saya flashback aja gitu. Cuman pas waktu misalnya tadi sempat kesini disuruh pergi, misalnya udah buang. Pas kita lagi ngadap ke sana, kita jelasin lukisan, dia masuk dari belakang.
Jadi yang diceritakan Mbak Arya tadi menerangkan ke saya, orang yang tadi masuk ke situ menerangkan juga sama. Benar Mas Tukul. Ya. Nah sekarang kita bahas lukisannya. Apa ini misteri? Ini Mas Tukul, ini sosok yang saya bilang tadi, yang tinggi besar, yang matanya merah Mas Tukul. Ini ya? Iya. Terus ini sosok kakek tua. Iya, iya. Yang tadi di tangga itu ya? Ya benar Mas Tukul. Terus ini sosok yang ada di penjara itu Mas Tukul. Tapi kalau kita lukiskan banyak nggak mungkin ini, tapi berdasar-berdasarkan gitu. Ini salah satu yang dilukis sama Mas Alam. Soalnya kan nggak ada space sama sekali yang tadi kita bilang di penjara ya. Terlalu Saking penuhnya. Penuhnya Mas, gitu. Tadi ada apa informasi apa lagi yang di dalam misteri mungkin bisa? ya kalau Kotor tangan di sini. ya kalau di dalam tadi sewaktu pelukis Mr. I melukis memang mengalami gangguan gitu Mas Tukul. Ya sempat waktu kita semburkan api, apinya itu nggak nyampe ke sini gitu. Jadi ya kita mengalami sampai 2 kali baru api itu bisa masuk ini. Cuma ini sampai terbakar gitu Mas Tukul. Makanya ini kan wajahnya nggak jelas. Iya, iya, iya. Mungkin energi itu juga tidak mau tergambar jelas. Dilukis di sini dengan jelas Mas Tukul. Pesannya buat warga atau wisatawan mancanegara maupun domestik datang ke sini apa yang harus disampaikan kepada mereka ya? Ya kalau bisa kita lestarikan. Nomor 2 lagi warga yang di sini jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang Mas Tukul. Terus jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang kotoran di sini Mas Tukul. Jadi harus kita lestarikan, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Betul. Kita renovasi struktur gambar konstruksinya seperti dulu, terus direnovasi, dibikin yang sebaik-baiknya, jadikan wisata kearifan lokal, sejarah heritage yang harus perlu dilestarikan supaya menambah devisa daerah sini dan bisa menjadikan lapangan pekerjaan untuk para warga di sekitar sini. Kalau dari Mbak Ria sendiri? Sama Mas, tapi minta yang ini kayaknya dirapikan aja sih, kayak rumput-rumputnya juga, ya biar terlihat lebih bagus. Kalau bentengnya memang sudah seperti ini, ya ini kan peninggalan gitu. Cuman kayak sampah-sampah gitu kan dibersihin aja. Dan jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai dikotori, harus dibersihkan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul jalan-jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul jalan-jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, mitos, dan misteri-misterinya. Misteri-misterinya. Akan ada apa lagi yang akan disajikan oleh Mr. Tukul jalan-jalan yang akan datang. Itu terus Mr. Tukul.